Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Untuk memulakan psalm dan worship kita, mari kita menyanyikan lagu pertama kita, Thank You Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Mulong piaratu amu oku tilembus tungagonoku Tuhan kawagu. Mulong piaratu amu oku tilembus tungagonoku Tuhan kawagu. Tungagonoku Tuhan kawagu. Mulong piaratu amu oku tilembus tungagonoku Tuhan kawagu. Kidosaku pia ompunan oku Tuhan, ompunan oku Tuhan kawagu. Kidosaku pia ompunan oku Tuhan, ompunan oku Tuhan kawagu. Karena bernyanyi bersama-sama, sebagai lagu pembuka kita akan mendengar special song daripada sahabat kita, Kelvin. Halo, selamat petang. Lagu yang akan saya kongsikan adalah lagu pujian yang bertajuk Kasih Allah. Semoga kita akan diberkati di dalam lagu ini. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Isa yang telah sesat didamaikan, bersihlah dosanya. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Jika pulang penuh tinta dan langit
Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Bapa kepada kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus beserta dengan kami dalam acara kami pada petang ini Bapa. Dan kami berdoa juga untuk pembicara kami, biarlah Roh Kudus Tuhan juga berserta dengan dia. Semua ini kami serah dalam tangan Tuhan Yesus, yang dalam Dia selamat dan penebus kami semua. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar renungan yang disampaikan oleh rekan kita yang telah bersedia. Shalom dan selamat petang kepada kita semua. Sekali lagi kita berkumpul di Sundown Worship kita pada petang ini. Terima kasih kerana bergabung bersama dengan Penang Adventist Hospital Church. Terima kasih kerana kita dapat bersama-sama dalam kebaktian online ini. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan untuk mendengar firman Tuhan pada petang ini, mari kita tunduk kepala dan sepimpin dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, mempersiapkan hati dan jiwa kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita katakan amin sekali lagi. Jadi tajuk saya pada petang ini adalah God will take care of you. Jadi ayat hafalan kita pada petang ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi dalam versi King James Version, casting all your care upon Him, for He care for you. Sebab Dia yang mengasihi kita, sebab Dia yang memelihara kita. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan pada hari ini, satu persoalan yang mungkin kita boleh tanya, apakah yang menyebabkan kita mempunyai kebimbangan dan kerisauan hati kita pada hari ini? Jadi apakah faktor yang menyebabkan kita mempunyai kebimbangan dan kerisauan? Jadi saya mengajak semua untuk mendengar 3 kisah benar daripada British North Borneo Mission. Itu cerita daripada Borneo Utara yang berlaku 100 tahun yang lampau. Jadi ini adalah kisah benar dan kita akan mendengar bagaimana Tuhan memelihara orang percaya 100 tahun yang lepas di North Borneo Mission, itu yang kita kenali sebagai Sabah. Jadi kisah pertama, sebelum saya memberitahukan kisah dia pada hari ini, kita akan melihat latar belakang dahulu. Dan kisah ini terjadi pada tahun 1917 dan ini terjadi di Sandakan. 2 kisah ini sebenarnya terjadi di Sandakan pada tahun 1917 dan sebenarnya misionari Seventh-day Adventist mula memasuki Borneo Utara atau Sabah pada sekitar tahun 1913. Dan pada ketika ini, mission atau pusat mereka berada di Sandakan. Dan ada seorang misionari Adventist yang bernama Roy Merson yang mengutip 2 kisah benar ini dan membuatkan artikel ini pada tahun 1918 di Bulletin Gereja Asiatic Division Outlook. Jadi, puji Tuhan, masih oleh karena kecanggihan teknologi kita pada hari ini, kita boleh menemukan ini di dalam internet. Jadi ada 2 peristiwa ini. Bagaimana Tuhan memelihara orang-orang percaya di Sandakan pada sekitar 1917. Yaitu 100 tahun yang lepas. Jadi cerita pertama adalah bertajuk orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi masa itu Muksu, yaitu salah satu pemimpin gereja, sedang bimbang dan risau. Dia risau karena dana uang untuk sekolah Sabat pada saat itu semakin berkurangan dan tidak ada dana tambahan untuk sekolah Sabat itu. Jadi Muksu ini meminta pertolongan daripada orang ini,
yang tidak disebutkan sebenarnya untuk mencari dana uang untuk sekolah Sabat. Jadi orang ini berbincang dengan istri dia di rumah mengenai rencana mereka untuk menolong gereja. Terlebih lagi dana uang untuk sekolah Sabat. Dan mereka pada zaman itu tidak ada apa-apa yang mewah yang mereka boleh berikan kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka ada itu yang mereka bagikan. Dan proyek mereka adalah proyek ayam-ayam, telur-telur ayam yang digunakan untuk membiayai dana sekolah Sabat. Dan mereka mempunyai ayam, dan apa yang mereka buat dengan ayam-ayam ini adalah mereka memutuskan untuk memisahkan daripada ayam-ayam lain khas untuk Tuhan. Mereka pilih beberapa ayam yang menetas, dan telur-telur itu dijual untuk mendapatkan uang, dan seterusnya disalurkan untuk dana sekolah Sabat. Jadi apa yang menarik di sini bahwa bagaimana Tuhan memberkati usaha mereka, dan mereka terkejut bahwa ayam tersebut terus-menerus menetas setiap hari. Ini adalah sesuatu yang tidak normal, tetapi melihat ayam tersebut untuk terus-menerus menetas setiap hari adalah salah satu daripada campur tangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Dan setiap telur daripada ayam itu adalah milik Tuhan, dan penjualan telur-telur ayam itu akan digunakan untuk gereja Tuhan. Dan kesannya duit tersebut digunakan untuk persembahan sekolah Sabat, dan duit ini cukup untuk dana sekolah Sabat. Jadi kita dapat lihat bahwa betapa kekhawatiran itu apabila mereka serahkan kepada Tuhan, Tuhan memelihara mereka. Jadi cerita seterusnya adalah seorang lelaki dari pantai barat Borneo Utara, atau pantai barat Sabah yang kita panggil pada hari ini, menceritakan pengalaman dia dengan Roy Merson ini. Jadi dia menceritakan bahwa salah satu daripada kesukaran dia untuk taat kepada Tuhan adalah sukar untuk memenuhi kehendak gereja SDA, yaitu untuk memberikan perpuluhan. Dan disebabkan begitu ramai anak-anak yang dia ada pada ketika itu, jadi ini sangat menyukarkan sebenarnya, menyukarkan dia untuk memberikan keperluan rumah bagi dia dan seisi keluarga. Tetapi apa yang dia buat sebenarnya, dia memutuskan untuk terus taat kepada Tuhan, memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan dia merasakan, pada mulanya dia merasakan tidak uang di rumah dia, sebab dia sedang memberikan 1/10 daripada pendapatan dia. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap lelaki ini adalah setiap kali dia tidak mempunyai uang, dan apatah lagi makanan di rumah dia sudah habis, Tuhan selalu ada untuk dia. Dan bagaimana Tuhan memelihara orang ini? Tuhan selalu memberikan uang kepada dia. Yang lelaki sendiri itu tidak tahu datang dari mana. Tetapi pada saat mereka berdoa dan memerlukannya, Tuhan selalu memelihara dia. Dan ini selalu mencukupkan kehidupannya sekeluarga pada zaman itu. Dan oleh kerana kesaksian inilah dan pertemuan pribadi lelaki ini dengan Tuhan, bagaimana Tuhan terus memberkati dia. Berkat Tuhan menguatkan dia. Dan dia sudah menyaksikan mukjizat ini apabila dia menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara dia. Dan ini adalah cerita yang terakhir dalam peristiwa ketiga. Cerita ini saya ambil daripada kisah benar dari L.B. Merson yang dicatat di buku ini, Pacific Press 1922, dengan tajuk With the Wild Men of Borneo, yang ditulis oleh Elizabeth Merson. Dia adalah Missionaries Adventist yang sudah berada di Borneo Utara atau Sabah
pada tahun 1913. Dari tahun 1913. Jadi, saya mengambil tajuk dari salah satu daripada buku ini, itu Narrow Escape, yang kita boleh baca dalam bukunya With the Wild Man of Borneo. Dan kisah ini bukan dari Elizabeth Merson, tapi L.B. Merson, itu suami kepada Elizabeth Merson. Jadi pada ketika ini, tahun itu, pada peristiwa ini terjadi pada tahun 1918, ketika beliau melawat pantai barat Borneo Utara pada ketika itu. Jadi bersama dengan satu lagi hamba Tuhan, itu Saint Enfok, dia melawat Jesselton pada ketika itu. Dan dia mengambil keputusan untuk melawat Pekan Papar, dan di sana dia mengambil keputusan untuk melawat seorang keluarga anggota gereja SD yang berbangsa India. Dan keluarga anggota tersebut tinggal di estate, dan estate pada zaman itu masih lagi dipenuhi dengan hutan, jadi boleh dikatakan mereka tinggal di tengah-tengah hutan. Dan malangnya Saint Enfok ini meninggalkan L.B. Merson karena mempunyai urusan ke Singapura. Jadi L.B. Merson ini yang satu ulang pergi ke sana, tetapi dia mengambil tour guide dia. Jadi mereka meredah melalui hutan ini, dan mereka meredah melalui hutan ini selama 3 jam. Jadi bayangkan perjalanan dia sangat jauh dengan berjalan kaki, dengan penuh basah dengan peluh. Mereka akhirnya tiba di estate itu dan pergi ke rumah anggota tersebut. Jadi apa yang dia buat di sana, dia melawat, dia makan dan bercakap-cakap kepada mereka dan berbicara tentang Injil. Tetapi sayangnya L.B. Merson tidak dapat tinggal 1 malam dengan keluarga tersebut, karena besok pagi dia harus bertolak ke Papar kembali dan akan mengadakan kumpulan umum. Jadi L.B. Merson pun meminta kebenaran untuk keluar dan meninggalkan keluarga itu. Tapi sayangnya di tengah-tengah perjalanan ini, guide dia tiba-tiba tidak dapat menemani dia. Dan apa yang L.B. Merson lakukan, dia pergi dengan bersendirian, berbekalkan dengan doa pribadi kepada Tuhan sebelum dia jalan. Dia meredah hutan itu sendirian. Dan untuk pergi ke Pekan Papar pada ketika itu, dia harus melintasi 2 perkampungan. Jadi bayangkan sangat jauh dengan hanya berjalan kaki. Dan ketika dalam perjalanan ke Pekan Papar, dia terlihat ada seseorang, atau apa yang ditulis dalam peristiwa native, bangsa, seseorang, itu bangsa daripada Borneo Utara. Dia melihat orang itu memegang baton yang sangat besar atau batang yang sangat besar, dan dia takut. Tetapi dia limpas saja dan mengekalkan jarak yang sangat jauh sebab takut-takut dia akan diserang. Takut-takut dia tiba-tiba diserang atau tiba-tiba dipukul. Jadi yang peliknya, apabila L.B. Merson ini terus berjalan, orang itu pun terus berjalan. Apabila L.B. Merson ini berhenti untuk berehat, orang pun itu berhenti untuk rehat. Jadi hal itu menakutkan L.B. Merson. Dan dengan adrenalin yang sangat tinggi, dia segera berjalan cepat untuk pergi ke Pekan Papar. Dan akhirnya dia tiba di Pekan Papar pada ketika itu. Dan apabila dia sudah melihat Pekan Papar, dia sudah merasa lega. Dan karena adrenalin dia sudah turun, dan ketakutan dan kecemasan dia pun sudah turun, tiba-tiba dia merasakan kesakitan. Kaki dia sudah sakit dan lemah karena berjalan begitu cepat. Jadi dia teringat kembali. Dia teringat kembali itu orang yang ikut dia di belakang. Dan sekali orang yang ikut dia di belakang itu juga sudah hilang. Jadi ini adalah perkataan L.B. Merson itu sendiri. Dia bilang, sampai pada hari ini saya tidak tahu sama ada dia adalah malaikat atau orang yang mau menyakiti saya tetapi ditahan oleh kuasa Tuhan.
Tetapi saya tahu saya diselamatkan dan campur tangan Tuhan ada pada saya. Jadi ini adalah salah satu daripada bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Di British North Borneo Mission pada tahun 1917 dan 1918, yaitu tepat 100 tahun yang lampau. Jadi apabila kita melihat cerita seperti ini, adakah kita akan terus meragukan bagaimana Tuhan akan menjaga kita, bagaimana Tuhan akan memelihara kita? Dan saya pasti bahwa penjagaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya daripada 100 tahun yang lampau dan pada tahun 2021 ini tidak akan pernah berubah dan tidak pernah akan berubah dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi ayat firman Tuhan pada hari ini ialah bagaimana kita harus menyerahkan segalanya, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, kerisauan kita, dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita sesuai dengan cara dan kehendak Dia. Dan pena inspirasi menyatakan hal ini kepada kita. Apabila kita melihat pergumulan kita, iman kita sedang jatuh, inilah masanya untuk berkata dan menguatkan. Dan pekerjaan tersebut adalah milik Tuhan, bukan kita. Dan kita boleh letakkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Jadi ini adalah pesanan daripada tulisan pena inspirasi atau Rondobuat. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini sebenarnya, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu menjaga kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang indah pada waktunya sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat adalah menyerahkan semuanya itu kepada Dia dan percaya bahwa Dia akan tetap menjaga kita sampai selama-lamanya. Jadi puji Tuhan untuk hal ini. Jadi mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima pada Sabat ini Tuhan. Dan sebentar tadi kami telah mempelajari bagaimana penjagaan Tuhan pada 100 tahun yang lampau. Begitu juga penjagaan Tuhan pada tahun 2021 ini. Bahwa Engkau tetap kekal dan tidak berubah. Dan sempurna penjagaan-Mu Tuhan terhadap kehidupan kami. Bila kami serahkan segalanya pada-Mu Tuhan, karena kami tahu sekarang bahwa Engkau yang menjaga kami tetap untuk selama-lamanya. Dan kami akan pergi daripada Zoom ini Tuhan, bila Engkau terus menjaga dan melindungi kami Tuhan, supaya kami dapat bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Dan Tuhan kami mengucap syukur, dan kami akan melalui minggu yang baru ini Tuhan, bila Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Dan semua ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.